Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami di sini dari kelompok 7 dengan mata kuliah Sistem Basis Data kelas D akan mempresentasikan tugas yang telah kami diskusikan, di mana tugas yang kami diskusikan terdapat dua tugas, yaitu modul 1 dan modul 2. Sebelumnya, perkenalan terlebih dahulu kepada anggota kelompok 7. Yang pertama, dipersilahkan kepada rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Torika Sarabesena dengan NIM 2224 1010 2039. Selanjutnya kepada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Fadila Fatina Nisa Tuzuro dengan NIM 2224 1010 2006. Selanjutnya ada saya sendiri, Hoirunisa Ulmufida dengan NIM 2224 1010 2004. Nah, yang pertama yang akan kita bahas mengenai studi kasus bengkel pada modul pertama atau modul 1 yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk studi kasus bengkel pada modul 1 akan memiliki 5 bahasan. Yang pertama adalah identifikasi entiti dan atribut. Yang kedua adalah identifikasi entiti dari multi-valued atribut dan redundant atribut. Yang ketiga adalah atribut yang tidak bisa dimasukkan ke dalam entiti yang ada. Yang keempat adalah penentuan primary UID dan secondary UID setiap entiti. Yang terakhir adalah identifikasi relationship antar entiti. Untuk yang pertama adalah identifikasi entiti dan atribut yang telah kami lakukan. Untuk entiti yang pertama adalah entiti bengkel. Untuk kategorinya adalah benda nyata, di mana entiti bengkel ini menyimpan data yang berkaitan dengan bengkel. Untuk alasan dijadikannya bengkel menjadi suatu entiti adalah karena saat terjadi transaksi, data harus memuat di mana pelanggan melakukan transaksi. Atribut dari entiti bengkel sendiri yang pertama adalah ID bengkel sebagai primary key, nama bengkel sebagai mandatory, alamat bengkel sebagai mandatory, nomor telepon sebagai mandatory. Untuk primary key sendiri adalah kolom sebagai identitas yang mana membedakan entitas satu dengan entitas lain. Untuk mandatory sendiri adalah atribut yang wajib untuk diisikan. Keterangan dari entiti bengkel sendiri yakni ketika mencatat transaksi perlu dicantumkan nama atau cabang bengkel di mana tempat dilakukannya transaksi tersebut. Untuk entiti selanjutnya yakni contoh atau implementasi dari entiti bengkel. Kolom pertama adalah ID bengkel, kolom kedua mewakili nama bengkel, kolom ketiga mewakili alamat bengkel, dan yang terakhir adalah mewakili nomor telepon. Entiti yang kedua adalah entiti kendaraan, di mana berkategorikan benda nyata yang menyimpan data berkaitan dengan kendaraan. Alasan dijadikannya kendaraan sebagai suatu entiti adalah data dari kendaraan sendiri akan dibutuhkan saat terjadi proses transaksi. Atribut dari entiti kendaraan yang pertama adalah ID kendaraan atau primary key, nomor polisi sebagai secondary key, merek sebagai mandatory, warna sebagai mandatory, dan tahun sebagai mandatory. Di mana secondary key adalah kunci tambahan atau selain kunci utama yang mana untuk menemukan suatu data tertentu. Ketentuan dari entiti kendaraan sendiri yakni untuk mencatat transaksi yang perlu dicatat keterangan dari detail kendaraan. Yang selanjutnya adalah implementasi atau contoh dari entiti kendaraan, yang mana kolom pertama adalah ID kendaraan, kolom kedua adalah nomor polisi, kolom ketiga adalah merek, kolom keempat adalah warna, dan yang terakhir adalah tahun, di mana kolom pertama yakni ID kendaraan dituliskan secara artifisial atau otomatis, dan nomor polisi dituliskan secara natural atau manual. Selanjutnya adalah entiti barang, di mana kategorinya termasuk benda nyata yang berisi mengenai data barang yang ada pada bengkel. Alasan dijadikannya barang menjadi suatu entiti yakni karena data barang di bengkel harus dicatat karena berkaitan dengan entiti detail penjualan. Atribut dari entiti barang sendiri yang pertama ada ID barang sebagai primary key,
ID kategori sebagai foreign key, nama barang sebagai mandatory, harga sebagai mandatory, di mana foreign key adalah suatu ID yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara entity satu dengan entity yang lain. Atau dengan kata lain, foreign key ini menjadi kolom yang merujuk ke kolom primary key. Untuk keterangan dari entity barang sendiri, yakni ID barang menjadi primary UID. Selanjutnya adalah contoh atau implementasi dari entity barang, di mana kolom pertama mewakili ID kategori, kolom kedua mewakili ID barang, kolom ketiga mewakili nama barang, dan yang terakhir adalah mewakili harga. Selanjutnya adalah entity montir atau entity pegawai, di mana berkategorikan benda nyata yang menyimpan data tentang montir atau pegawai yang bekerja di bengkel. Alasan dijadikannya montir menjadi suatu entity karena nantinya akan dilakukan pencatatan pada bagian transaksi montir mana yang melayani pelanggan. Atribut entity montir sendiri yang pertama adalah ID montir sebagai primary key, nama montir sebagai mandatory, dan ID bengkel sebagai foreign key. Keterangan dari entity montir yang pertama adalah untuk mencatat transaksi identitas montir yang melayani kendaraan pelanggan. Yang kedua, dikarenakan bengkel telah memiliki entity tersendiri, maka pada entity montir tidak perlu menyebutkan tempat montir bekerja karena akan diwakili oleh ID bengkel. Yang ketiga adalah antara entity montir dengan entity bengkel memiliki relationship di mana ID bengkel menjadi foreign key. Selanjutnya adalah contoh atau implementasi dari entity montir. Yang pertama mewakili ID bengkel, kolom kedua mewakili ID montir, dan kolom ketiga mewakili nama montir. Selanjutnya adalah entity transaksi yang mana berkategorikan peristiwa dan entity ini menyimpan data transaksi penjualan. Alasan dijadikannya transaksi menjadi suatu entity karena hal ini berkaitan dengan bisnis proses. Untuk atribut dalam entity transaksi sendiri, yang pertama adalah ID transaksi sebagai primary key, nomor faktur sebagai mandatory, ID kendaraan sebagai foreign key, ID montir sebagai foreign key, dan yang terakhir adalah tanggal sebagai mandatory. Keterangan dari entity transaksi sendiri yang pertama adalah diperlukan data untuk mencatat transaksi yang terjadi. Yang kedua adalah isi dari entity transaksi ini mewakili sebuah transaksi yang terjadi pada bengkel. Yang ketiga, dibutuhkan tabel persimpangan dengan nama entity detail transaksi untuk menghindari multi-value atribut, karena dalam satu kali transaksi bisa terdapat beberapa barang. Selanjutnya adalah contoh atau implementasi dari entity transaksi, di mana kolom pertama mewakili ID transaksi, kolom kedua mewakili nomor faktur, kolom ketiga mewakili ID kendaraan, kolom keempat mewakili ID montir, dan kolom kelima mewakili tanggal. Selanjutnya adalah entity detail transaksi yang berkategorikan benda nyata, di mana entity detail transaksi ini menyimpan data dari barang apa saja yang dibeli ketika melakukan servis. Alasan dijadikannya detail transaksi menjadi suatu entity karena untuk mencegah terjadinya multi-value atribut pada entity transaksi dan agar lebih memberi detail mengenai proses transaksi yang ada. Atribut dari entity detail transaksi sendiri yang pertama adalah ID detail transaksi sebagai primary key, yang kedua adalah ID transaksi sebagai foreign key, ID barang sebagai foreign key, jumlah barang sebagai mandatory, dan potongan sebagai opsional, di mana potongan sebagai opsional ini tidak wajib untuk diisikan. Keterangan dari entity detail transaksi sendiri yang pertama adalah detail transaksi perlu dicatat karena terjadi bisnis proses yang perlu dicatat. Yang kedua, setiap terjadi transaksi, entity detail transaksi membutuhkan ID transaksi dan ID barang. Untuk pada slide ini adalah contoh atau implementasi entity detail transaksi.
Kolom pertama mewakili ID detail transaksi, kolom kedua mewakili ID transaksi, kolom ketiga mewakili ID barang, kolom keempat mewakili jumlah barang, dan kolom kelima mewakili potongan. Untuk selanjutnya adalah identifikasi entity dari multi-valued attribute atau redundant attribute, di mana nama entity-nya adalah kategori yang berkategorikan abstrak, di mana entity kategori ini berisikan kategori barang di bengkel. Alasan dijadikannya kategori menjadi suatu entity adalah karena pada saat data atribut kategori dimasukkan pada entity barang, atribut kategori ini menjadi redundant atribut, sehingga kategori harus dijadikan suatu entity tersendiri. Atribut entity kategori sendiri memiliki 3 atribut. Yang pertama adalah ID kategori sebagai primary key, nama kategori sebagai mandatory, yang ketiga adalah deskripsi sebagai opsional. Untuk keterangan dari entity kategori sendiri adalah atribut kategori pada entity barang akan dihapus karena kategori telah menjadi entity tersendiri. Untuk mencatat kategori pada entity barang dicatat dengan UID dari kategori. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah mencatat atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity yang ada. Di mana di sini ada nama atribut total yang termasuk ke dalam entity transaksi tidak bisa dijadikan sebagai atribut dikarenakan subtotal merupakan turunan dari harga dan kuantum. Selanjutnya adalah atribut stok yang termasuk ke dalam entity barang yang tidak bisa dijadikan atribut dikarenakan dalam kegiatan transaksi tidak diperlukan atribut stok. Nah, yang selanjutnya adalah penentuan primary UID dan secondary UID setiap entity. Yang pertama ada entity bengkel dengan daftar UID adalah ID bengkel termasuk ke dalam artificial dan termasuk ke dalam primary. Nah, yang perlu diketahui di sini artificial adalah pengisian data yang dapat dilakukan secara otomatis. Entity selanjutnya adalah entity kendaraan dengan daftar UID adalah ID kendaraan termasuk ke dalam artificial dan termasuk ke dalam primary. Daftar UID selanjutnya adalah nomor polisi termasuk ke dalam natural dan termasuk ke dalam secondary. Entity selanjutnya adalah entity barang, daftar UID-nya adalah ID barang termasuk ke dalam natural dan primary. Entity selanjutnya adalah entity kategori dengan daftar UID ID kategori termasuk ke dalam artificial dan primary. Entity selanjutnya adalah entity montir dengan daftar UID adalah ID montir termasuk ke dalam natural dan primary. Entity selanjutnya adalah entity transaksi dengan daftar UID ID transaksi termasuk ke dalam artificial dan primary. Daftar UID selanjutnya adalah nomor faktur termasuk ke dalam natural dan juga secondary. Entity yang terakhir adalah entity detail transaksi dengan daftar UID ID detail transaksi termasuk ke dalam artificial dan primary. Nah, yang selanjutnya adalah identifikasi relationship antar entity. Nah, di sini ada 2 warna, yaitu warna abu-abu dan warna orange. Yang perlu diperhatikan adalah untuk warna abu-abu ini adalah syarat atau susunan penulisannya ya. Dan untuk yang warna orange ini adalah relationship antar entity. Yang pertama ada entity bengkel yang berelasi atau relationship dengan entity montir. Entity selanjutnya adalah entity kendaraan yang relationship dengan entity transaksi. Entity yang ketiga adalah entity barang berrelationship dengan entity kategori. Selanjutnya, entity kategori berrelationship dengan entity detail transaksi. Selanjutnya ada entity montir yang berrelationship dengan entity transaksi. Entity yang terakhir adalah entity transaksi yang berrelationship dengan entity detail transaksi.
Nah, yang selanjutnya kita sudah masuk ke dalam modul 2, yang dimana pembahasannya sama, yaitu adalah studi kasus bengkel. Nah, pada modul 2 di sini ada 5 pembahasan yang akan dibahas pada video kali ini ya. Yang pertama adalah memberi nama relationship, pembahasan yang kedua adalah setiap relationship tentukan optionally entity yang terlibat. Pembahasan yang ketiga, untuk setiap relationship tentukan cardinality setiap entity yang terlibat. Pembahasan yang keempat, membuat IRD, yang pembahasan terakhir adalah membaca relationship menggunakan ERDIS. Nah, yang pertama, pembahasan pertama ini adalah kita akan memberi nama relationship kepada entity ini. Yang pertama adalah entity bengkel dibutuhkan montir. Entity kendaraan dibutuhkan transaksi. Selanjutnya adalah entity barang membutuhkan kategori. Entity barang dibutuhkan detail transaksi. Entity kategori terdiri dari barang. Entity montir membutuhkan bengkel. Entity montir dibutuhkan transaksi dan juga entity transaksi membutuhkan kendaraan. Entity transaksi membutuhkan montir. Entity transaksi dibutuhkan detail transaksi, dan yang terakhir adalah detail transaksi. Entity detail transaksi membutuhkan barang dan juga entity transaksi membutuhkan transaksi. Nah, untuk pembahasan setiap relationship, tentukan optional entity yang terlibat akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini kita telah menentukan optionality entity dari setiap relationship. Yang pertama, terdapat relationship kategori dengan barang, memiliki optionality kategori bersifat tidak wajib, karena mungkin kategori dari barang tersebut telah ada, sehingga ketika kita mendapatkan data barang, tidak perlu mendapatkan data kategori. Kemudian, optionality barang bersifat wajib, karena saat menambahkan data barang harus mencantumkan data kategori agar memudahkan pengelompokan. Yang kedua yakni relationship bengkel dengan montir. Terdapat optionality bengkel bersifat tidak wajib karena saat kita menambahkan data bengkel tidak perlu mencantumkan data montir. Kemudian terdapat optionality montir bersifat wajib karena saat menambahkan data montir, maka menambahkan data bengkel di mana montir bekerja. Kemudian yang ketiga, terdapat relationship detail transaksi dengan barang. Terdapat optionality barang bersifat tidak wajib karena saat menambahkan data barang, tidak perlu mencantumkan data detail transaksi. Optionality detail transaksi bersifat wajib karena saat menambahkan data detail transaksi, maka diperlukan menambahkan data barang dan di situ terjadi bisnis proses. Yang keempat, terdapat relationship bengkel dan montir. Terdapat optionality bengkel bersifat tidak wajib karena saat menambahkan data bengkel tidak perlu mencantumkan data montir. Optionality montir bersifat wajib karena saat menambahkan data montir, maka menambahkan data bengkel di mana montir bekerja. Selanjutnya, ini terdapat relationship transaksi dengan montir. Optionality transaksi bersifat wajib karena saat menambahkan data transaksi diperlukan data montir. Optionality montir bersifat tidak wajib karena saat menambahkan data montir tidak diperlukan data transaksi. Dan yang terakhir, terdapat relationship transaksi dengan detail transaksi. Yakni terdapat optionality transaksi bersifat tidak wajib karena saat menambahkan data transaksi tidak perlu data detail transaksi. Dan optionality detail transaksi bersifat wajib karena saat menambahkan data detail transaksi diperlukan data transaksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya adalah menentukan cardinality dari setiap relationship pada entity yang terlibat. Untuk relationship yang pertama adalah antara kategori dengan barang, di mana satu instan kategori berasosiasi dengan satu atau lebih instan barang. Satu instan barang berasosiasi hanya dengan satu instan kategori, di mana cardinality dari relationship kategori dengan barang adalah one to many,
one di sisi kategori dan many di sisi barang. Pada database, di setiap pencatatan barang baru memerlukan primary UID dari kategori. Yang selanjutnya adalah relationship bengkel dengan montir. Satu instan bengkel berasosiasi dengan satu atau lebih instan montir. Satu instan montir berasosiasi hanya dengan satu instan bengkel, di mana cardinality dari relationship bengkel dengan montir adalah one to many, one di sisi bengkel dan many di sisi montir. Pada database, di setiap pencatatan montir baru memerlukan primary UID dari bengkel. Untuk relationship yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas relationship detail transaksi dengan barang, di mana satu instan barang berasosiasi dengan satu atau lebih instan detail transaksi. Satu instan detail transaksi berasosiasi hanya dengan satu instan barang. Nah, pada relationship detail transaksi dengan barang, cardinality-nya termasuk one to many, di mana one berada pada sisi barang, many di sisi detail transaksi, dan juga pada database di setiap pencatatan detail transaksi memerlukan primary UID dari barang. Selanjutnya, relationship transaksi dengan kendaraan. Satu instan kendaraan berasosiasi dengan satu atau lebih instan transaksi. Satu instan transaksi berasosiasi hanya dengan satu instan kendaraan. Pada relationship transaksi kendaraan, cardinality-nya termasuk one to many. One di sisi kendaraan, many di sisi transaksi. Pada database, di setiap pencatatan transaksi memerlukan primary UID dari kendaraan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya terdapat relationship transaksi dengan montir, di mana satu instan montir berasosiasi dengan satu atau lebih instan transaksi. Satu instan transaksi berasosiasi hanya dengan satu instan montir. Dalam relationship ini termasuk cardinality one to many, di mana one di sisi montir, many terdapat di sisi transaksi. Pada database, di setiap pencatatan transaksi memerlukan primary UID dari montir. Kemudian, relationship transaksi dengan detail transaksi. Satu instance transaksi berasosiasi dengan satu atau lebih instan detail transaksi. Satu instan detail transaksi berasosiasi hanya dengan satu instan transaksi. Dalam relationship ini termasuk cardinality one to many, di mana one di sisi transaksi, many di sisi detail transaksi, dan pada database di setiap pencatatan detail transaksi memerlukan primary UID dari transaksi. Baik, di sini saya akan membacakan relationship menggunakan ARDIS dengan bantuan aplikasi Oracle Database. Mungkin bisa share screen. Baik, di sini kami menggunakan aplikasi Oracle SQL Developer Data Modeler. Di sini terdapat tab logical dan juga tab relational. Pertama-tama kita akan bahas tab logical. Terdapat 7 entity, yaitu yang pertama ada entity kendaraan, kemudian entity transaksi, ada entity detail transaksi, entity bengkel, entity montir, entity barang, dan entity kategori. Untuk entity kendaraan di sini terdapat beberapa atribut. Yang pertama yakni ID kendaraan sebagai primary UID. Kemudian ada nomor polisi sebagai mandatory,
merek sebagai mandatory, ada juga warna sebagai mandatory, dan juga tahun sebagai mandatory. Kemudian ada entity transaksi dengan atribut ID transaksi sebagai primary UID, nomor faktur sebagai mandatory, ID kendaraan opsional, ID montir opsional, tanggal mandatory. Untuk entity selanjutnya yaitu detail transaksi dengan ID transaksi opsional, kemudian ID barang opsional, jumlah barang mandatory, potongan mandatory. Entity bengkel terdapat beberapa atribut. Yang pertama yaitu ID bengkel sebagai primary UID, kemudian nama bengkel sebagai mandatory, alamat bengkel sebagai mandatory, dan nomor telepon sebagai mandatory. Entity selanjutnya ini montir, ya, terdapat ID montir sebagai primary UID, nama montir sebagai mandatory, dan ID bengkel sebagai opsional. Entity selanjutnya ini entity barang dengan atribut ID barang sebagai primary UID, ID kategori sebagai opsional, nama barang sebagai mandatory, dan harga sebagai mandatory. Dan yang terakhir yakni kategori. Di dalam entity kategori terdapat ID kategori sebagai primary UID, nama kategori termasuk mandatory, dan deskripsi opsional. Di sini untuk relationship-nya kendaraan dengan transaksi, kendaraan sendiri menjadi one dan transaksi many. Kemudian transaksi dengan detail transaksi, one di sisi transaksi dan many di sisi detail transaksi. Untuk entity bengkel dengan montir, one di sisi bengkel dan many di sisi montir. Untuk selanjutnya ini montir dengan transaksi, di mana montir menjadi sisi one dan transaksi menjadi many. Kemudian ada entity kategori dengan barang, one di sisi kategori dan many di sisi barang. Dan yang terakhir yakni barang dengan detail transaksi, di mana one di sisi barang dan many di sisi detail transaksi. Untuk selanjutnya yakni kita akan baca di tab relasional untuk lebih jelasnya. Nah, di sini dapat terlihat primary key itu atribut yang mana. Di sini dapat dilihat ID kendaraan untuk entity kendaraan. Kemudian di entity transaksi, primary key terdapat pada ID transaksi dengan keterangan foreign key-nya dari ID kendaraan dan juga ID montir. Selanjutnya di entity detail transaksi, primary key terdapat pada ID detail transaksi, foreign key terdapat ID transaksi dan juga ID barang. Kemudian yang di bawah sini terdapat entity bengkel dengan primary key ID bengkel. Kemudian di entity montir terdapat primary key montir dan juga foreign key ID bengkel. Dan yang paling kanan terdapat primary key ID kategori, kemudian entity barang dengan primary key ID barang, foreign key ID kategori. Cukup sekian pembahasan tentang ERD. Baik, terima kasih disampaikan. Itulah penjelasan dari kelompok 7 mengenai modul 1 dan modul 2. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video kami yang selanjutnya.